Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, Anda masih bersama Zona WiFi. Pembahasan perangkat networking, wireless fidelity, dan juga perangkat pendukungnya. Kali ini saya akan membahas atau mereview sebuah produk yang nantinya bisa Anda dapatkan di berbagai marketplace, Tokopedia, Shopee maupun di Bukalapak. Produk ini terdiri dari sebuah antena sektoral MIMO 20 dBi 2,4 GHz 120 derajat sebagai media pancar pasif. Sebagai media pancar aktif menggunakan CPE 220 EST dan juga 30 meter kabel penghubung, kabel STP atau FTP yang nantinya digunakan untuk menghubungkan antara radio dengan PoE atau Power over Ethernet-nya baru ke jaringan teman-teman. Pada paket antena ini itu terdiri dari device antena. Ini device antenanya. Terus ini bracketnya. Jadi ada dua bracket di belakangnya yang nanti digunakan untuk memasang antena pada tiang penyangga. Dan di paket antena ini juga disertakan dua buah pigtail sebagai penghubung antara antena dengan radio. Jadi dua pigtail ini menggunakan konektor N-mil to RP SMA. Karena di konektor yang terpasang pada antena ini menggunakan N-female. Jadi nanti pigtail ini bisa digunakan ke radio. Selanjutnya saya akan bahas tentang media pancar aktif. Media pancar aktif ini menggunakan CPE 220 EST yang digunakan untuk perangkat outdoor sebagai WiFi outdoor unit. Jadi di paket ini kita akan mendapatkan satu device ya, device radio. Ini device radionya. Device radionya seperti ini. Jadi di sini ada dua buah konektor RP SMA yang nanti dihubungkan ke antena. Ini memiliki power atau output powernya 30 dBm. Jadi cukup besar ya. 30 dBm itu sekitar 1 watt. Selanjutnya di paket ini kita juga akan mendapatkan PoE, Power over Ethernet, yang nanti digunakan sebagai suplai power ke arah radio. Kita juga akan mendapatkan kabel cord AC yang digunakan untuk menghubungkan PoE ke sumber listrik atau ke jala-jala listrik. Terus ada dua buah buku panduan ya. Ada dua buah buku panduan installation guide. Satu berbahasa Inggris dan satu berbahasa Indonesia yang nanti bisa digunakan untuk panduan cara instalasi CPE 220 EST ini. Serta ada ada dua buah kabel TIS yang nanti digunakan untuk mengaitkan sebagai pengait device radio to tiang penyangga.
Jadi sudah komplit ini untuk radionya. Dan ada 30 meter kabel penghubung STP atau FTP yang nanti bisa digunakan untuk menghubungkan device radio to PoE. Baru nanti teman-teman bisa menghubungkan PoE ke jaringan teman-teman. Biasanya disertakan juga kabel 1 meter sebagai penghubungnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan lihat cara pemasangannya ya. Kita akan lihat cara pemasangan PoE ini, cara pemasangan antena dan juga radio di tiang penyangga. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita sudah pasang antena ini. Ini adalah antena sektoral MIMO 20 dBi 2,4 GHz, dan ini pemasangan radionya. Jadi antena kita pasang, selanjutnya radio kita pasang pada tiang, dan nanti kita hubungkan antena dengan radio itu menggunakan kabel pigtail yang sudah disertakan. Jadi radio ini kita hubungkan dengan antena, tentunya harus dicek semua koneksi ya, agar semua rapat. Dan teman-teman bisa juga memberi seal atau isolasi 3M agar di konektor ini tidak ada air yang masuk, sehingga perangkat teman-teman menjadi aman. Nanti untuk menghubungkan kabel UTP-nya itu teman-teman bisa membuka covernya ini. Jadi covernya nanti bisa dibuka, selanjutnya dikasih kabel UTP, dihubungkan dengan kabel UTP, dibuka covernya dulu, terus dilepas. Baru setelah kabel dipasang pada Ethernet ini, cover yang ada di belakang radio ini bisa dipasang kembali. Ini tampak belakang, dan ini tampak samping ya, ini tampak samping. Jadi pemasangan cukup simpel ya teman-teman. Ini antena memiliki gain 20 dBi dan radio memiliki power output sekitar 30 dBm. Jadi sangat kuat. 20 dBi plus 30 dBm sama dengan 56 dBm. Jadi antena dipasang, dikasih bracket ya, di bracket yang sudah disertakan pada antena atas dan bawah. Jangan lupa tentunya nanti dikuatkan pakai kunci agar antena tidak turun ke bawah, dan radio dipasang di belakang antena, dikasih kabel tis sebagai pengait ke tiang penyangga. Di radio ini kita juga bisa monitor ya, nanti setelah terpasang itu saat dikasih power supply itu kita bisa lihat ada beberapa lampu power, lampu LAN 1 dan LAN 0, juga 4 lampu LED sebagai tanda strength signal WiFi. Jadi dengan perangkat ini teman-teman sudah bisa membangun sebuah jaringan ya, baik itu digunakan untuk perkantoran maupun di perusahaan Anda. Itu teman-teman bisa menggunakan alat ini. Alat ini cukup handal dan juga bagus karena sudah menggunakan antena sektoral. Salah satu kelebihan antena sektoral itu jangkauannya bisa lebih jauh ya. Jangkauannya bisa lebih jauh dan dia tersektor 120 derajat. Jadi teman-teman bila menghendaki untuk mengcover 360 derajat atau area yang melingkar, itu dibutuhkan 3 buah perangkat seperti ini.
itu jauh lebih baik, lebih bagus daripada kita hanya menggunakan sebuah omnidireksional. Karena kalau kita sudah menggunakan antena sektoral seperti ini, itu tingkat intervensi semakin kecil. Karena signal dari belakang itu tidak bisa masuk, dari samping pun kecil. Beda dengan antena direksional, omnidireksional itu antena dari segala arah itu bisa masuk, sehingga dikala daerahnya itu banyak yang menggunakan WiFi itu bisa terjadi collision interferensi. Selanjutnya, dengan perangkat ini bisa digunakan untuk membangun jaringan perkantoran, industri, maupun untuk sistem RT/RW-net maupun hotspot Anda. Jadi teman-teman bisa menggunakannya sangat simpel dan efisien. Bila penggunanya untuk hotspot dengan user yang menggunakan HP atau notebook, usahakan pemasangan antena tidak terlalu tinggi. Karena sudut pancar sebuah antena, semua antena itu yang paling bagus itu adalah sejajar ya, sejajar di titik tengah ini. Di titik tengah ini paling bagus signal yang bisa diterima dan jangkauannya juga paling jauh. Baru nanti menurun dan semakin menurun dengan sudut yang tajam itu bisa berkurang atau semakin kecil sinyal yang diterima, sehingga dikala kita menggunakannya untuk user yang menggunakan HP maupun notebook itu usahakan pemasangan jangan terlalu tinggi. Jadi perangkat ini cukup handal teman-teman, cukup handal, juga efisien jika Anda mencari produk yang terjangkau dan bagus. Karena produk ini sudah banyak yang menggunakannya. Jadi ini bisa sebagai pilihan ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan radio yang lain seperti Rocket M2 atau Basebox 2 itu juga terserah teman-teman. Tapi antena ini juga support untuk semua radio itu. Kita pilih CPE 220 ini karena harga lebih terjangkau. Harga lebih bisa dikatakan lebih murah lah, lebih terjangkau. Jadi seperti itu teman-teman, Anda bisa gunakannya di tempat Anda. Jangan ragu untuk menggunakan produk ini karena sudah banyak yang menggunakan. Produk ini bisa diterima dengan notebook atau HP plus minus 400 meter mampu jangkauannya. Dan bila usernya jauh itu bisa menggunakan perangkat luar seperti Tenda 03 atau Totolink CP300, bisa juga menggunakan CPE 210 atau 220 biasa yang bukan IST. Terus untuk jangkauan yang lebih jauh lagi, kisaran di atas 2 kilo itu bisa pakai PBE M2 300, nanti di atas itu bisa menggunakan PBE M2 400 dan di atasnya bisa menggunakan PBE M2 620. Itu tergantung dengan kebutuhan teman-teman. Jadi kalau sektoral ini dipastikan jangkauannya jauh lebih jauh dibanding dengan jangkauan dari sebuah antena omnidireksional. Karena signal yang terpancar itu satu arahkan atau di cover ke sektor 120 derajat. Jadi kalaupun ada signal yang di belakangnya atau di samping itu kecil. Oke teman-teman, pembahasan kita seputar produk ini saya kira cukup sampai di sini ya. Jadi produk ini cukup handal, harga terjangkau dan bagus. Anda tidak usah ragu untuk menggunakan produk ini. Dan bila informasi ini dirasa penting, teman-teman bisa like, subscribe, dan share. Kami akan selalu mengupdate informasi-informasi terbaru yang nantinya bisa kita gunakan sebagai bahan atau acuan sekaligus referensi dalam pembangunan sebuah networking. Oke teman-teman, saya kira dari saya cukup sekian.
Terima kasih atas perhatiannya. Salam sukses dan sehat selalu. Salam dari kami, Zona WiFi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.